Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan presentasi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oh ya, terima kasih kepada Ustadz Maulana selaku penguji dari SD Muhammadiyah 16, Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 16. Sama-sama Ustaz Ain. Tim guru dan juga tim pembimbing serta peserta Zoom pada presentasi pagi hari ini. Halo, kata suara. Perkenalkan, saya membawa kelompok 4. Kelompok 4 ini kebetulan temanya adalah Kata suaranya Ustaz. Halo. teknologi sederhana yang bermanfaat. Jadi alhamdulillah teman-teman kelompok 4 kemarin mengambil materi atau mengambil bahan itu tentang kincir angin pembangkit energi listrik. Sederhana. Jadi kincir anginnya itu cuman kecil saja karena memang baru merupakan prototipe untuk pengujian gitu ya. Untuk pembuktian bahwa oh benar tak angin itu energinya bisa dirubah menjadi energi listrik. Nah, dengan cara apa, dengan alat apa saja nanti akan dipresentasikan oleh kelompok 4. Oleh karena itu mari kita mulai presentasi ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Maulana, saya persilakan kelompok 4 untuk melakukan presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Mic-nya dipakai. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua tuh, sebelahnya tuh, diambil. Oke, lanjutkan. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek kegiatan kami. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Fahmi Muhammad His. Saya Sehan Okeana Imubwa. Saya Muhammad Arka Maheswara. Saya Ravandro Rasarabani Laksono. Saya Maulana Putra Murdani. Oke. Latar belakang dari judul dari kelompok kami adalah kincir angin sederhana sebagai energi cadangan. Latar belakangnya adalah energi listrik merupakan energi yang sudah menjadi kebutuhan di masyarakat kita. Terus di pesisir pantai kita kaya energi angin, sehingga energi ini perlu dimanfaatkan sebagai energi alternatif untuk energi menjadi energi listrik. Sebagai negara yang kaya sumber energi alternatif, maka Indonesia kaya akan energi alternatif, terutama angin. Tujuan kelompok kami adalah memahami bahwa energi listrik dapat dihasilkan dari berbagai sumber, salah satunya adalah angin. Menyiapkan energi listrik cadangan dan tidak tergantung cadangan dan batas energi listrik yang sekarang ada, supaya lebih bijak dalam menghemat listrik. Deskripsi proyek akhir adalah membuat kincir angin sederhana yang dapat menghasilkan energi listrik disimpan dalam baterai sehingga dapat digunakan sebagai energi cadangan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Anggaran kegiatan adalah dinamo 12.000, baling-baling 25.000, modul penaik tegangan 5.500, modul powerbank 4.500, baterai 10.000, kleker dan baut 15.000, kabel 4.000, lampu LED 3.000, pembaca tegangan 12.000,
total dari semua bahan-bahan ini adalah 91.000. Bab 2 tinjauan pustaka. Dinamo adalah alat mengubah energi gerak menjadi energi listrik atau sebaliknya. Listrik tegangan DC adalah tegangan dengan aliran arus searah. Sistem boost converter adalah sistem boost converter bisa menghasilkan tegangan keluaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan tegangan masuknya, atau yang bisa disebut penaik tegangan. Power bank adalah sebagai pengisi daya gadget saat jauh dari sumber listrik. Cara kerja power bank adalah baterai dan rangkaian elektronik untuk mengatur listrik. Desain kegiatan pembuatan bahan. 1. Perencanaan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2022. 2. Pengumpulan bahan dilaksanakan pada 5 Maret 2022. 3. Perakitan alat dilaksanakan 2 tahap. 10 Maret di rumah saya, tanggal 21 Maret 2022 di sekolah. Tempat kegiatan dilaksanakan di rumah saya dan di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 Surabaya. Proses pengumpulan bahan. Dinamo kita beli dari online shop, baling-baling kita beli dari toko elektronik, modul penaik tegangan kita beli dari online shop, modul power bank kita beli dari online shop, baterai kita beli dari toko elektronik, klaker dan baut kita beli dari toko sepeda, kabel kita beli dari toko elektronik, lampu LED kita beli dari toko elektronik, lem tembak kita bawa dari rumah, triplek kita ambil dari bekas lemari. Pelaksanaan desain kegiatan. Langkah-langkah implementasi. 1. Pengumpulan bahan. Pengumpulan bahan dilakukan dari beberapa sumber, baik secara online maupun pembelian langsung. 2. Perakitan alat. Papan bekas lemari diukur kemudian dipotong sesuai kebutuhan. Dinamo dilem di ujung papan. Baling-baling dipasang pada dinamo. Kemudian dipasang lampu LED untuk indikator. 3. Perakitan modul penaik tegangan. Penaik tegangan dibutuhkan karena tegangan listrik yang dihasilkan di dinamo yang digunakan dalam kegiatan ini tidak bisa lebih dari 3 volt. 4. Perakitan modul power bank. Setelah tegangan berhasil dinaikkan, modul power bank dipasang untuk pengisian baterai sehingga energi listrik yang dihasilkan dapat disimpan. Dokumentasi pengalaman belajar. Pengalaman belajar yang kami dapatkan pada proses pembuatan kincir angin adalah kita harus hati-hati dan sabar saat membuat kincir angin sederhana ini. Penggunaan alat memerlukan ilmu dan pembiasaan. Tidak mudah untuk membuat suatu karya. Perlu ketekunan dan kesabaran serta kekompakan sehingga karya yang kita rancang dapat terwujud dan dapat digunakan.
Menghargai karya orang lain itu penting sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil kerja orang tersebut. Penutupan. Simpulan dari ujuk kerja dan karya kelompok kami adalah energi angin diubah menjadi tenaga listrik menggunakan dinamo penghasil listrik. Untuk meningkatkan energi listrik yang dihasilkan perlu alat penaik energi listrik. Sumber energi listrik yang digunakan harus cukup besar untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan perlu disimpan untuk dapat digunakan saat dibutuhkan. Saran, penggunaan energi listrik harus hemat. Menyiapkan energi alternatif sebagai sumber energi listrik. Menggunakan peralatan listrik dengan bijaksana agar tidak kekurangan energi listrik. Berikut lampiran foto proses kegiatan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Diperagakan ya. Kamu di belakangnya ini, belakangmu namanya. Nah. Oke, baik, terima kasih. Ditaruh dulu nak. Ini kelompok 4 ya, dengan judul kincir angin sederhana sebagai energi cadangan. Mana Fahmi? Nama Fahmi? Oke, Sehan, Maulana Putra, sama dengan Ustadz Maulana ini ya namanya. Muhammad Arka, Revandro Rasya. Oke, dan diasuh oleh pembimbingnya Ustadz Hanif ya. Baik, kira-kira senang nggak kalian berhasil membuat alat kincir angin sederhana ini? Senang ya? Kenapa kok bisa senang ketika kamu sudah berhasil membuat alat ini? Monggo, silakan siapa aja belum menjawab. Boleh, ayo kamu Mas. Mas apa namanya? Arkan ya? Oke, silakan. Mas Arka. Yang bikin kamu senang berhasil membuat alat kincir angin ini apa? Berhasil. Kenapa? Bisa berhasil. Bisa berhasil. Kemudian kalau sudah berhasil, untuk apa? Untuk bisa menghasilkan listrik. Untuk bisa menghasilkan listrik.
yang ini ya, pengisian daya power bank ya tadi ya, sampai sejauh mana sih berhasilnya ketika terisi power bank tersebut? Sampai berapa ya? 5,2. 5,2 volt. Oke, baik. Terus dicoba ya kemarin. Kenapa? Kemarin soalnya sudah dicoba. Sudah dicoba sampai 5 ya. Oke, terima kasih. Boleh duduk. Ini kalau Ustaz Maulana bertanya, semuanya boleh menjawab ya. Nggak harus ini nggak harus. Relax aja ya. Oke, tadi kamu jawab senang, sudah berhasil membuat kincir angin sederhana ini sehingga nanti bisa digunakan untuk pengisian power bank begitu ya. Nah, kira-kira kebermanfaatannya untuk orang itu seperti apa sih? Manusia atau keluarga atau teman atau apa? Alatmu ini bisa berguna nggak untuk masyarakat? Oke, silakan diterangkan. Silakan, enggak apa-apa. Kira-kira alat yang kamu ciptakan ini bersama kelompokmu ini, kelompok 4, bisa bermanfaat, bisa berguna untuk masyarakat atau enggak? Bisa. Bisa, coba jelaskan. Bisanya bagaimana? Karena menghasilkan listrik. Jadi kalau urgent gitu bisa dipakai listriknya. Kenapa yang keras, yang keras? Kalau urgent gitu, kalau mati lampu itu bisa dipakai listriknya. Kalau mati lampu, alat ini bisa digunakan. Oke, terus? Tapi harus ada angin ya? Iya. Kalau nggak ada angin, nggak bisa. Oke, karena memang sumbernya dari angin. Oke, terima kasih. Jadi memang kamu yakin kalau alat yang kamu gunakan, ciptakan ini bisa bermanfaat. Itu kan tujuan kan, kalau kita membuat sesuatu, tujuan utamanya adalah biar orang merasakan manfaat dari apa yang kita ciptakan. Oke ya. Baik, sekarang Ustaz Anwar pengen tahu siapa aja yang ada di sini yang bisa menjelaskan teknis alat ini dari tadi sumber angin kemudian bisa diolah di alat-alat yang ada di dalamnya, kemudian bisa terisi baterainya atau power banknya. Itu seperti apa? Ada yang mau menjelaskan? Silakan. Urut-urutannya dari angin kemudian masuk ke alat ini, kemudian diterima oleh alat ini, kemudian bisa terisi ke power bank. Silakan. Ayo. Siapapun boleh menjawab. Gak apa-apa. Ayo. Oke, Sehan, silakan. Sambil dibawa alatnya. Oke, teman-teman yang megang, silakan kamu jelaskan. Mula-mula, nah gitu ya. Pertama, baling-baling akan bergerak jika kena angin dan akhirnya menghasilkan energi listrik dan dimasukkan ke power bank. Ditunjuk. Yang lainnya boleh membantu menunjukkan. Kamu menjelaskan, silakan. Pertama, dinamo. Apa ya? Sistem bus konvensi gimana sih? Penaik tegangan. Terus masuk ke pengisi daya dan akhirnya menghasilkan listrik dimasukkan ke baterai dan dikeluarkan ke
lampu LED. Oke, keren. Oke, terima kasih. Ya, hebat gitu ya. Sudah bisa menjelaskan dengan rinci dan detail. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini idenya siapa sih? Kalian membuat alat kincir angin sederhana ini. Idenya dari mana? Pembimbing kalian, Ustadz Hanif. Oke. Kemudian kalian menerima tantangan dari Ustadz Hanif membuat kincir angin ini dengan kelompok kalian, begitu ya? Oke, berapa hari ini membuatnya? 2-3 hari. Oh, perencanaannya dulu, oke. Coba kamu, mic-nya kasihkan ke Mas, apa namanya? Didekatkan mic-nya. Ya. Oke, coba jelaskan. Kamu namanya siapa? Rafael, silakan. Mic-nya didekatkan. Tadi pertanyaannya berapa hari sih kalian membuat kincir angin ini? 3-4. 3-4 hari. Sebelumnya ada perencanaan kan ya. Kemudian apa namanya tadi? Trial error atau percobaan-percobaan. Ya, Coba yang lebih kamu kecil. ungkapkan selama kamu percoba tadi trial errornya itu seperti apa? Apakah langsung berhasil atau masih Enggak. harus mencoba? Silakan. Masih mencoba. Mencoba. Ya. Boleh. Siapapun boleh menjawab. Mic-nya dikasihkan ke Lana. Ya, nggak apa-apa prosesnya. Jadi selama itu pengerjaannya itu kan nggak langsung berhasil kan. Ada kendala apa, kemudian kesulitannya apa. Nah, diungkapkan aja, silakan. Kesulitannya memasang kabel ini, Dad. Memasang kabelnya. Oke, kenapa? Kenapa kok itu sulit? Kadang putus, sering putus. Putus. Yang bisa apa ya? Kok putus itu kenapa? Karena gak sepenuhnya nempel. Oh, nggak langsung bisa nempel. Itu kok berhasil berapa kali percobaan itu? 2 percobaan. 2 percobaan ya. Oke. Baik. Silakan Fahmi sekarang. Fahmi Muhammad Isa Mustaqbal mau bertanya. Kamu tadi ini ya dengan kelompokmu kan menjelaskan kalau ini bisa apa namanya? Buat kincir angin sederhana ini dengan budget biaya 91.000. Benar ya? Ya. Dari mana aja bahan-bahannya yang diperoleh? Pakai mic? Ya. Pertama dinamo, Ya. kedua baling-baling apa? Kabel. Ketiga kabel dipasang ke penaik tegangan. Terus apa? Lalu ke pengukur volt. Lalu ke pengukur volt. Ya. Ke power bank dan dimasukkan ke baterai, lalu disalurkan ke lampu LED. Bahannya dapat dari mana saja? Didapat dari mana saja? Bahannya didapat dari mana saja? Ini beli di elektronik, Dari alat elektronik. alat elektronik. Oke, selain alat elektronik di mana lagi? Di toko elektronik di mana? Online shop. Online shop. Apa yang dibeli di online shop? Dinamo. Dinamo. Emang nggak ada di toko elektronik? Jauh. Oh, jauh ya. Oke. Ya ya. Baik. Pertanyaan terakhir dari Ustadz Maulana. Kira-kira ini nanti kalau kamu sudah bisa menciptakan dengan sempurna,
mau dikembangkan dengan dijual ke masyarakat umum atau enggak? Di percobaan dulu. Di apa? Dicoba dulu, coba. Dicoba dulu. Berarti kamu ini merasa ini masih belum sempurna atau sudah sempurna? Belum sempurna. Kenapa kok bisa belum sempurna ini? Ini mic-nya dikasihkan ke temennya. Kamu silakan Arka. Ayo Kak. Karena nggak boleh. Karena menghasilkan voltnya masih kurang. Masih kurang. Harusnya kamu punya target berapa itu? Lima 5,2. 5,2. Yang saat ini masih 5 ya tadi ya. Kamu punya target sampai 5,2. Itu yang menurutmu belum sempurna. Baik, berarti kamu bisa menganalisa untuk menciptakan supaya menjadi 5,2 itu ditambahi alat apa atau apa yang perlu dihilangkan atau bagaimana? Kira-kira seperti itu. Pakai mic-nya. Pakai mic-nya. Enggak apa-apa. Kalau nggak pakai penaik tegangan masih 3 volt. Oke. Ke bawah ya. Habis itu dikasih penaik tegangan sampai 5,2. 5,2. Oke, itu ya berarti analisamu untuk bisa menaikkan keinginanmu untuk supaya 5, lebih tadi harus menaikkan tegangan tadi. Oke, baik. Ya, kelompok 4 luar biasa. Ustaz Maulan kenapa kok tanya seperti itu? Biar kamu paham ya, apa yang kamu lakukan itu berarti tidak harus langsung sempurna. Memang harus ada semacam trial error karena sesungguhnya dengan trial error tadi akan menciptakan sebuah kesempurnaan yang kamu inginkan sehingga kamu pede. Aku akan perjualbelikan ke masyarakat umum karena tujuan kita membuat alat ini adalah untuk masyarakat umum atau orang lain bisa merasakan manfaat dari apa yang kita teliti, apa yang kita ciptakan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4 yang luar biasa. Keren, hebat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok Ustadz Maulana. Memang masih ada beberapa ketidaksempurnaan ya. Kemarin itu mereka nyoba pertama hanya pakai indikator lampu LED saja. Oh ternyata bisa baterai itu menghasilkan energi listrik. Cuman kok redup ya. Nah, saya kasih saran barangkali dinaikkan tegangannya gimana caranya. Kan gak mungkin kalau kita cepat laju baling-balingnya karena angin juga segitu-segitu saja. Akhirnya ada ide gimana kalau yang dihasilkan ini dinaikkan sesuai dengan apa yang diinginkan gitu nggih. Ya mungkin nanti karena ini masih kurang tinggi, mungkin penaik tegangannya dibuat double. Nah, gitu. Ya. Jadi setelah dinaikkan lagi gitu ya. Bisa seperti itu nanti mungkin ya. Tentunya alat ini juga masih taraf pengembangan. Ya mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Itu ya. Mungkin seperti itu ya, Mas ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya Ustadz Maulana, pemirsa yang ada di rumah juga yang mengikuti Zoom ujian unjuk kerja dan karya ini. Selamat buat kelompok 4, mudah-mudahan ilmunya nanti bermanfaat dan bisa dikembangkan terus. Untuk presentasi kali ini mari kita bersama-sama tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.